perhitungannya nanti dicap seperti apa ya, maksimal boleh gagal berapa disk gitu. Dan tes kegagalannya. Yuk kenalan sama CHAP storage dulu. Gitu. Nah apa itu CHAP? Pemirsa sekalian gitu, bapak-bapak sekalian, CHAP adalah storage berbasis software terdistribusi. Mungkin kalau kita sering dengar ya ada RAID. RAID itu kan biasanya dia di lokal server saja gitu. Kita gabungkan misalkan ada 2 disk, ada 4 disk gitu. Kita gabungkan biar nanti bisa ada toleransi kesalahannya. Ketika salah satu disk itu mati gitu, data kita masih aman. Nah, kalau CHAP nanti itu bisa antar server, bisa banyak server. Ya, kita bisa pakai minimal sih 3 server, 4 server, 5 server gitu. Nah kelebihannya yang pertama open source. Jadi teman-teman nggak perlu beli ya server storage sendiri gitu, yang harganya lumayan gitu. Kita bisa pakai server biasa saja, kemudian kita bikin cluster gitu. Kemudian nanti ada fault tolerance-nya, ada toleransi kesalahannya. Jadi walaupun disk kita gagal, mati gitu, tetap aman. Support multi cloud storage type ya. Jadi di cloud kita bisa pakai object storage bisa, file system storage bisa, block storage juga bisa gitu. Nah, dan forum dan komunitasnya. Khususnya di Indonesia ini juga luas komunitasnya termasuk Open Infra ini gitu. Nah, ini kalau gambaran dasarnya ya. Jadi ketika nanti kita pakai CHAP nanti ada RADOS-nya atau dia aplikasinya gitu ya. Gampangnya. Nah nanti kita bisa pakai itu dalam bentuk banyak storage tadi tipenya. Ada RADOS Gateway, ini untuk object storage, jadi kayak Google Drive gitu, kayak GitHub. Kemudian kita juga bisa pakai untuk RBD, RADOS Block Device. Nanti bentuknya kayak iSCSI gitu. Sampai CHAP FS juga bisa, kayak NFS. Jadi tiga-tiganya sudah di cover dengan kita pakai CHAP ini. Nah, gambarannya nanti kita punya 3 server Proxmox gitu. Kemudian nanti kita akan coba install CHAP gitu. Sebenarnya klien ini nanti dia ya Proxmox-nya sendiri gitu. Jadi dia pakai diri dia sendiri. OSD ini presentasi dari nanti yang komunikasi ke disk fisiknya. Gitu. Dia ada punya disk fisik, kita bisa gabungkan jadi satu pool, satu penyimpanan. Ya. Nah, kalau CHAP di Proxmox itu nanti mudah untuk implementasinya. Dia solusi terpadu di Proxmox. Jadi kalau mungkin kita sering dengar HCI gitu ya. Nah, CHAP ini jadi HCI-nya si Proxmox. Jadi nggak perlu beli lagi server storage khusus. Tersedia UI, karena kalau CHAP kita secara biasa gitu ya, kita bikin cluster itu CLI semua gitu. Mulai dari bikin cluster, instalasi. Nah, kita pakai Proxmox nanti lewat UI aja. Mudah gitu. Tidak perlu server storage terpisah ya, yang pasti pakai UI gitu. Oke. Kita akan coba demokan di sini. Ya. Nah, saya sudah siapkan cluster Proxmox di sini ada 3 server. Nah, untuk instalasi CHAP nanti bisa dijalankan, ada menunya. Nah, tinggal diklik aja. Install CHAP. Ya, kalau kita pakai yang open source ya, no subscribe, tinggal diinstal. Nah, nanti bisa diinstal langsung juga ya, paralel gitu. Kita install lagi. Nanti kita install di PVE 2 juga dan PVE 3 gitu ya. Ini 2 sudah jalan, kita coba ke PVE 3 juga. Kita install.
Nah ini ketika nanti sudah berhasil ya instalasi di salah satunya, kita tinggal konfigurasi aja. Nah, tinggal dipilih ya public networknya, nanti bisa dipisah untuk cluster networknya juga. Jadi ada 2 jaringan terpisah. Yang cluster nanti dia digunakan untuk replikasi data gitu. Nah ini tinggal di next saja, sudah selesai. Sukses, finish saja. Nah ini juga sudah. Nah konfigurasinya ini sebenarnya udah ya, tinggal disilang aja. Nah, di sini kita tunggu dulu. Ya, sebenarnya memang dia tetap CLI gitu teman-teman, cuma sama Proxmox sudah disediakan UI-nya, jadi lebih mudah. Ya ini sudah juga, tinggal disilang. Nah selanjutnya setelah instalasi selesai, kita perlu buat komponen-komponennya. Yang pertama kita bisa bikin monitor di sini. Ya monitor ini ibaratnya kayak otaknya teman-teman, dia yang memutuskan ya nanti klasternya jalan atau tidak. Monitor namanya. Ini kita bisa bikin cukup 3 aja gitu. Karena kalau nanti kita buat lebih itu cuma jadi overheat, cuma memakan CPU dan memori. Nah ini kita karena klasternya 3, sebenarnya minimalis ya klasternya 3 kita create. Nah kemudian ada juga komponen selanjutnya itu manager. Kalau manager ini dia yang urusannya itu untuk dashboarding, monitoring gitu. Itu manager. Nah kita bisa bikin, kalau ini cukup 2 aja. Satunya aktif, satunya standby. Nanti kalau misalkan salah satu node ada yang mati, kita tinggal bikin lagi aja di node yang lain. Nah selanjutnya tinggal bikin OSD-nya. OSD-nya ini disk teman-teman. Jadi pastikan disknya sudah terbaca dulu di Proxmox-nya. Nah sudah terbaca, ada 2, saya sudah siapkan 2 disk, itu ukurannya 200 GB kurang lebih. Nah ini kita mau buat 2 disk ya, 2 disk, 2 OSD di masing-masing server. Kita tinggal create aja, OSD, create OSD. Ya. Nah selebihnya ini kita bisa default dulu aja, ya, secara basic kita create. Nah, sama ini di sini kita create lagi 2 kali. Nah, ini sudah masuk, sudah muncul. Tinggal bikin lagi di PVE 2 dan 3 gitu, 2 kali lagi juga. Di PVE 2 sudah berhasil ya. Ada 2. Terus kita bikin di PVE 3 selanjutnya, terakhir. Ya, sekarang saya sudah punya di sini ada 6 disk gitu, masing-masing ukurannya 200 GB dan dia tersebar di 3 node. Selanjutnya untuk menyimpan VM itu kita tinggal bikin namanya pool gitu. Tinggal create saja. Misalkan namanya cpool. Nah, yang secara basic gitu ya, kita tinggal atur saja size-nya mau berapa. Size ini bisa kita sebut juga replika gitu. Jadi nanti ketika kita gunakan untuk menyimpan VM, data kita itu akan dibagi, disebar ke semua disk yang ada gitu. Nah, nanti dia juga akan di kelompok-kelompokkan gitu. Nah, setiap kelompok itu nanti akan direplika berapa kali. Nah, itu didefinisikan di sini. Kita kasih 3 kali misalkan ya. Kita create. Nah nanti ketika sudah kita create, dia otomatis juga sudah bisa dipakai ya.
sudah muncul di bawah ini. Ini penyimpanan yang bisa kita pakai untuk menyimpan VM. Gitu. Saya sudah sediakan template di sini. Saya coba clone, pakai Ubuntu Cloud Init. Tinggal full clone saja. Nah, storage-nya kita pilih ke CEP. Gitu. Misalkan kita kasih nama VM2. Kita tunggu dulu untuk proses cloningnya. Sudah selesai di sini, tinggal kita coba nyalakan. Oke, kita tunggu booting dulu ya VM-nya. Nah, ini sudah berhasil, saya coba login dulu. Ya, ini sudah berhasil. Ya, sudah dapat IP juga. Kalau kita lihat dia sudah disimpan juga di cepul ya, di VM disk-nya. Nah, dia ada di sini. Ukurannya cuma sekitar 2 GB untuk VM-nya gitu. Nah, kemudian di sini saya pengen coba ya untuk gagalkan disk yang tadi saya buat gitu. Karena kita punya ada 6 disk di sini. Untuk cara menghitungnya sebenarnya itu cukup mudah ya. Kita tinggal hitung saja total size kita. Total size dari OSD kita gitu. Terus kemudian dibagi dengan size-nya atau replikanya. Contoh yang tadi saya gunakan itu ada 6 disk gitu. Masing-masing kan ada 200 giga. Kalau kita kali 6 yaitu jadinya 1200 giga gitu. Nah, ini 1200 giga, tinggal teman-teman bagi size-nya. Tadi ketika saya bikin pool di sini, pool. Nah, ini pool CEP pool ini penyimpanannya saya kasih size-nya 3. Nah, artinya nanti kita tinggal bagi 3 aja di sini. Jadi ada size-nya 400 giga. Nah, kalau kita lihat lagi di sini itu ada min size ya, atau minimal size yang harus tersedia biar si CEP ini tetap berjalan gitu, dengan aman gitu ya. Nah, maka kalau min size ada 2, jadi satu size di situ itu sama dengan 400 giga gitu. Kalau misalkan minimal size-nya ada 2, berarti kita harus ada size 800 giga ya. Atau kalau kita hitung sebaliknya, jadi kita cuma boleh gagal itu sebesar 400 giga. Jadi kalau satu disknya itu ada 200 giga bisa, kita gagalnya bisa sampai 2 disk gitu. Sampai 2 disk. Nah, kita coba gagalkan ya untuk disknya. Di sini saya mau coba gagalkan ya di mana VM saya berada di PVE 1. Ya, lab yang saya pakai di sini. Nah, saya coba hapus disknya.
2 disk ini 200 GB, coba saya delete. Jadi kalau secara fisik ini ibaratnya rusak gitu ya, sejumlah 2 disk. Saya coba save. Nah di sini dia memang untuk monitoringnya dia akan ke trigger gitu ya. Ada error, ada 2 OSD yang down. Jadi kalau kita lihat di PVE 1, itu disknya sudah hilang. Disk tadi ya. Tadi kan ada SDB sama SDC, itu sudah hilang gitu. Apakah VM-nya masih jalan ya? Kita coba cek. Ya, VM-nya masih jalan ya. Masih bisa dipakai gitu, masih berjalan. Nah, untuk cara penggantiannya juga cukup mudah. Teman-teman kalau secara fisik tinggal diganti saja disknya gitu ya. Diganti disknya, kemudian kita tinggal nanti bikin OSD baru. Nah ini memang error seperti ini, ya dia nggak akan recovery ya. Kita tinggal buat OSD baru gitu. Nah ini down ya. Nah coba saya tambahkan dulu ya. Kalau secara fisik ini kita visit ke servernya gitu ya. Kemudian kita ganti disknya. Ini saya coba tambahkan hard disk baru. Ya ukurannya sama, 200 GB. Nah kita cek, kalau secara fisik juga harus dicek dulu ya, di rate-nya gitu, di konfigurasi biar nanti terbaca di OS-nya. Tinggal kita bikin aja di sini, create baru, ya langsung saja. Dua kali. Nah ini sudah berhasil ya kita bikin OSD baru. Untuk OSD yang lama ini kita bisa keluarkan gitu. Kita keluarkan, tinggal di out saja. Di out saja dua-duanya. Karena nanti kalau misalkan dia masih in, dia masih hitungnya jadinya ada 8 OSD gitu. Dia nggak kembali ke semula. Nah kita out kan, kalau mau di distro bisa ya, destroy aja. Dihapus. Clean up disk nggak perlu karena disknya sudah hilang gitu. Nah, ketika sudah berhasil ya kita tambahkan dan kita kembalikan, ya chipnya sudah recovery ya, auto recovery dan dia nanti bisa kembali sehat gitu klasternya. Mungkin itu teman untuk demo dari saya ya, untuk penggunaan CEP di Proxmox, jadi semuanya full UI, bisa teman-teman gunakan. Ya, jadi harapannya nanti setelah teman-teman pulang dari sini ya, itu bisa berani lah gitu untuk implementasi CEP di Proxmox. Gitu. Oke, terima kasih, saya kembalikan ke panitia acara. Pertanyaan. Oke, selanjutnya boleh teman kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau yang dibikin tadi CEP klasternya dulu, Mas. Kita bikin klasternya gitu. Nanti CEP-nya tinggal ngikutin saja. Oh, Proxmox-nya tinggal ngikutin aja ya? Iya, nanti Proxmox-nya ini ibaratnya jadi kliennya sendiri gitu, Pak. Iya, gitu, Mas. Oh, okay. Ya, silakan, boleh. Cek. Tadi yang mungkin saya pernah main-main CEP ya, tapi cuman di lab doang mungkin. Kalau di production itu ada nggak sih segregasi network atau apa yang perlu diperhatiin? Dan kalau di Proxmox sendiri, tadi saya ngeliat ada kayak cloning VM ya. Itu ada perbedaan nggak sih yang full clone sama
apa yang tadinya ya include itu sih dari saya. Ya, untuk dari sisi infrastrukturnya memang harus dikuatkan gitu. Karena CEP ini dia pakainya network gitu. Kalau biasanya kan kita dis langsung ke pakai controllernya gitu, SATA atau SAS gitu langsung masuk. Tapi kalau kita pakai CEP dia nanti juga lewat kabel jaringannya gitu. Jadi harus diperkuat NIC-nya gitu, linknya, kabelnya gitu ya. Dan rekomendasi dari Proxmox sendiri dia 25 Gbps plus gitu. Tapi pun 1 GB masih bisa gitu, tergantung nanti bandwidth-nya. Oke. Ya. Untuk full link tadi, kalau link dia masih ikut ke template-nya Mas. Misalkan kita ganti-ganti hardware-nya gitu. Kalau full udah bisa, benar-benar bisa. Maksudnya ganti, Misal maksudnya jadi kita template? ubah hardware-nya di template, nah Oh itu iya. ikutin. Oh, Iya. oke. Berarti kayak network apa segala macam dari yang source-nya itu Betul. akan ngikut ke yang hasilnya ya? Iya. Oh, oke. Oke, terima kasih. Ya, makasih Pak. Boleh silakan Pak. Ya, izin bertanya. Ya, Kalau misal dalam satu klaster itu kita ada 5 mesin untuk PVE dan cuma ada 3 yang provide OSD, apakah SAP itu harus diinstal ke semua node di klaster tersebut atau cukup yang provide OSD saja? Itu satu. Mohon maaf, tanyanya agak banyak ini. Boleh Pak, silakan. Oke. Terus yang kedua itu adalah saya agak tertarik di bagian replication tadi yang size sama minimum size. Di SAP itu dia modelnya untuk replikasinya itu bagaimana? Apakah semua data itu di-copy ke OSD atau mungkin 3 itu adalah OSD 1, 2, dan 3? Nah, karena kemarin sempat kita ada problem itu, katakanlah kita ada 4 server, tapi misal down 2 server dengan default konfigurasinya itu adalah 3, size-nya itu 3 dan min size-nya 2, itu tetap fail. Begitu, mungkin 2 itu aja. Yang pertama tadi, kalau install gitu ya, perlu semuanya atau tidak? Kalau 3 itu sudah cukup Pak, bisa. Karena minimalnya dia pakai 3 server. Kemudian jawabannya misalkan ada 5 node, memang lebih baiknya dipakai semua sih Pak. Karena kalau kita pakai 3 itu sangat minimal. Nanti misalkan salah satu down itu bisa bermasalah gitu. Maksudnya kalau misalkan kita down sampai 2 itu chipnya bermasalah gitu. Kemudian untuk cara perhitungannya ya, coba saya gambarkan. Jadi misalkan kita punya 10 giga gitu ya, itu dia nggak langsung disimpan tapi akan disebar ke semua disk gitu. Misalkan kita jadikan MB gitu ya, itu 1024 MB. Nah data ini nanti dibagi ke objek-objek kecil. Misalkan kita kasih aja 4 MB satu objeknya. Untuk pastinya sih nanti perlu dicari lagi antara KB atau MB. Jadi sekitar 2560 objek gitu. Nah objek ini nanti akan dikelompokkan gitu Pak. Dikelompokkan ke PG. PG ini placement group atau apa ya. Kalau kita KKN itu ada kelompok penempatan gitu. Nah PG-nya itu sebenarnya ada di bawahnya tadi ya, 128. Ini untuk defaultnya. Tapi ada auto scale-nya juga. Maka objek itu nanti dibagi 128. 2560 dibagi 128. Jadinya sekitar berapa? 2560 20-an ya. 20 sekitar 20 PG. Nah, nanti 20 PG ini akan direplika ke OSD itu sebesar 3. Size kita 3 tadi kan. Replikanya 3. Jadi ketika kita menyimpan 10 giga itu memang size-nya nanti sudah kepakai di disknya 3 kalinya. 30 giga gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Iya, yang saya tanyakan itu berarti dia datanya disimpan ke seluruh OSD ya. Jadi Betul. dia tidak 3 itu dia bukan select ke 3 OSD tapi Semua. 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 Kalau mau ditentukan nanti bisa dikasih kelasnya OSD-nya. Hard disk kah, SSD kah, NVMe bisa. Berarti bisa mix ya OSD-nya? Bisa mix. Kalau defaultnya di Proxmox dia mix semua. Gitu. Oke
Oke, teman-teman mungkin karena waktunya sudah selesai ya, sudah diminta. Ya, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.